Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menggarap yaitu Jupiter Z New, yang mana motor ini teman-teman mengalami hilang pengapian. Dia mogok dan hilang setrum teman-teman. Untuk gejalanya motor ini tuh teman-teman, dia setrumnya itu kadang ada, kadang hilang. Kalau posisi dingin kadang dia ada stromnya, gampang hidupnya satu kali engkol. Tapi kalau posisi panas, terkadang stromnya langsung hilang teman-teman, langsung blast hilang. Jadi di sini saya akan memberitahukan langkah-langkah atau proses pengecekan pada motor yang mengalami hilang pengapian teman-teman ya. Jadi di sini saya akan beritahukan urutan-urutan yang mana aja yang akan kita cek pada saat mengecek pengapian. Jadi di sini ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Jadi ada beberapa langkah yang akan kita lakukan teman-teman. Jadi yang pertama, kita buka dulu businya. Kita buka busi. Tujuan kita membuka busi ini adalah untuk mengecek pengapian di busi teman-teman. Untuk mengecek pengapian di busi apakah ada atau tidak. Jadi di sini saya sudah membuka untuk businya, saya sudah buka. Lalu businya itu kita tempelkan ke bodinya. Di sini akan kita lihat nanti kalau memang stromnya ada. Di sini akan terpercik ada pengapian ya, ada api yang terpercik. Namun sebelumnya kunci kontak kita on kan. Karena di sini kunci kontaknya sudah dinonaktifkan, jadi kita hanya menggunakan kabel yang disambung teman-teman. Di sini untuk kunci kontaknya ini hanya kabel ini yang disambung. Jadi ini sudah on ya ceritanya. Setelah kita kontak, lalu kita engkol. Kita lihat. Nah, di sini tidak ada setrum sama sekali. Alias kosong, tidak ada setrum. Nah, kalau di busi ini tidak ada setrum, kita cabut busi. Sekarang untuk langkah keduanya, businya kita cabut. Lalu kita buka tutup busi. Tutup busi sekarang kita tempelkan kembali ke bodi. Siapa tahu businya yang mati, bisa jadi. Kita cek lagi, kita engkol, sama aja teman-teman, tidak ada setrumnya juga, tidak ada setrum. Jadi setelah langkah kedua ini membuka busi lalu cabut tutup businya, ini sudah langkah yang kedua. Sekarang untuk langkah ketiga, berarti di sini setrum. Untuk langkah kedua tadi berarti setrum di sini tuh nggak ada teman-teman ya. Nah sekarang untuk langkah ketiganya kita akan cek setrum yang dari CDI teman-teman. Setrum yang dari CDI ini kita cek dulu apakah ada yang setrum masuk menuju ke koil ini. Dengan cara seperti apa? Di sini bisa juga kita konsletkan, tapi kadang untuk mengkonsletkan ini tuh kadang agak susah untuk bisa terpercik apinya ya. Jadi kita menggunakan tes pen DC. Saya sudah mempersiapkan untuk tes pen DC. Tes pen DC nya yang satu ini untuk masanya kita tempel di sini ya, di dekat body. Lalu yang sebelahnya lagi kita sambung ke sini. Nah setelah seperti ini kita engkol, sama aja, setrum tidak ada teman-teman. Ini berarti setrum yang dari CDI menuju ke coil tidak ada. Nah ini sudah langkah yang ketiga. Sekarang kita lanjut menuju ke langkah yang keempat. Berarti sekarang sudah fix kabel setrum di busi tidak ada, setrum di kabel busi pun tidak ada, terus setrum yang menuju ke coil tidak ada. Langkah yang keempat ini teman-teman, kita bukan menuju ke CDI dulu, tapi kita menuju ke kiproknya. Kiprok yang mana teman-teman? Nah, kiprok yang ini. Yang ini adalah kiprok. Jadi langkah yang keempat ini kita tidak langsung menuju ke CDI ya, kita malah menuju ke kiprok. Kenapa kita menuju ke kiprok? Karena kiprok itu tidak akan mengeluarkan arus jika setrum dari teman-teman. CDI tidak akan mengeluarkan arus jika setrum dari kiprok tidak ada. Maksudnya CDI itu akan mengeluarkan arus kalau CDI itu dialiri arus dari kiprok. Intinya istilahnya di sini begini teman-teman. Setrum dari spool masuk ke
strom dari spool masuk menuju ke CDI. Dari CDI nanti akan mengalirkan arus menuju ke coil. Namun ada namunnya teman-teman. Strom yang dari spool tadi dialirin ke CDI, dan dari CDI tadi tidak akan mengalirin arus ke coil apabila CDI tersebut tidak dialirin oleh arus 12 volt dari kunci kontak. Jadi paham maksud saya di sini? Saya ulangi dulu ya. Arus dari spool masuk ke CDI, dan dari CDI ini mengaliri arus menuju ke coil. Namun untuk CDI ini ada namunnya teman-teman. CDI tidak akan mengaliri arus kalau CDI tersebut tidak diberi arus 12 volt dari kunci kontak. Namun arus dari kunci kontak itu dari mana? Arus kunci kontak itu dari aki. Nah, jadi kalau kita mendapatkan motor apabila tidak ada aki, motor itu tidak mau hidup. Berarti ada kelainan, teman-teman. Kelainan. Kelainannya di mana? Kelainannya di sini, di kiprok. Karena kiprok ini yang menghubungkan arus 12 volt menuju ke kunci kontak dan menuju ke aki juga. Begitu. Jadi kenapa saya langsung menuju ke kiprok bukannya langsung menuju ke CDI? Karena percuma, teman-teman. Biarpun nanti pada saat cek ke CDI arus ada, kalau arus dari kunci kontak tidak ada, arus dari CDI itu tidak akan mengeluarkan arus strom menuju ke coil. Begitu. Jadi bagaimana cara pengecekan pada kiprok ini? Nah, untuk pengecekan ke kiprok, di sini ada 4 jalur, teman-teman ya. Di sini ada 4 jalur. Yang pertama kabel warna hitam. Warna hitam ini adalah massa atau body. Terus kabel warna kuning. Kabel warna kuning adalah lampu. Jadi kalau kabel warna kuning ini, kalau teman-teman punya motor sering mati lampunya, sedikit-sedikit mati, itu berarti kiproknya bermasalah. Begitu, teman-teman. Nah, kabel yang warna kuning ini dia mengaliri arus lebih dari 12 volt. Jadi kenapa kabel warna kuning ini adalah kabel warna kuning ini, teman-teman, dia dari spool masuk ke kiprok, dari kiprok masuk ke lampu. Nah, kenapa dia harus menuju ke kiprok dulu? Karena kiprok ini fungsinya sebagai penyaring arus dari spool, teman-teman. Jadi arus yang dari spool tadinya sampai 24 volt, jadi kiprok inilah yang menyaring sehingga arus yang keluar ke lampu itu tetap stabil 12 volt gitu. Jadi kalau teman-teman punya lampu depannya itu mati terus, berarti kiproknya ini jebol. Ganti kiprok, nah insya Allah lampunya aman. Oke, kita lanjut lagi menuju ke kabel warna putih. Kabel warna putih ini adalah kabel dari spool. Ini tujuannya untuk pengisian. Nah, jadi kabel warna putih ini dari spool masuk ke kiprok. Nanti dari kiprok ini keluar kabel warna merah. Ini kabel warna merah ini yang menuju ke aki untuk pengisian aki dan menuju ke kunci kontak, dan dari kunci kontak menuju ke CDI. Nah, jadi kabel warna merah inilah yang akan mengaktifkan CDI tersebut sehingga CDI itu bisa mengaliri arus yang dari spool tadi menuju ke coil, teman-teman. Jadi paham sampai di sini, teman-teman? Ya mungkin terlalu berbelit-belit ya, tapi kalau memang teman-teman nanti kurang paham bisa nanti tanyakan di kolom komentar aja. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang cara pengecekannya terlalu lama, nanti saya berbasa-basi, teman-teman mumet. Jadi saya akan cek sekarang untuk kiprok. Cara pengecekan di kiprok seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Kita colokkan test pen ini menuju ke kabel warna putih, ke soket warna putih. Nah, yang satunya tetap ke massa yang ini, kalau yang satunya masuk ke soket warna putih. Lalu kita engkol. Nah, di sini teman-teman bisa lihat arus dari spool itu ada ya, normal. Sekarang arus dari spool masuk ke kiprok. Nah, kita akan lihat yang dari kiprok keluar ada nggak. Nah, nanti kita akan colok di warna merah ini. Di sini harusnya ada ya, harus ada arus. Karena kabel warna merah ini menuju ke aki dan menuju ke kunci kontak, dan dari kunci kontak menuju ke CDI untuk mengaktifkan CDI. Ini harusnya ada ya, jadi kita engkol lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, malah harusnya tidak ada sama sekali. Berarti di sini teman-teman sudah jelas yang bermasalah pada motor ini yaitu kiprok.
Jadi kiprok inilah yang bermasalah sehingga menimbulkan hilangnya pengapian pada motor ini, teman-teman. Jadi caranya seperti apa untuk mengatasi seperti ini? Ya harus ganti kiprok, teman-teman. Kita harus ganti kiproknya. Jadi kita akan coba ganti kiprok ini. Jadi kalau pada saat penggantian kiprok, teman-teman, kita harus lihat kiproknya ini soket warna hijau ya. Jadi jangan diganti warna hitam, karena kalau untuk soket hijau dan hitam itu sudah beda jalur, sudah beda arah soketnya. Jadi kalau untuk arah arah soket hijau dan hitam itu dia beda tersendiri ya. Kalau teman-teman mau dibuatkan kontennya, nanti saya bisa buatkan, cuman nanti ya. Kalau sekarang kita lanjut dulu ke sini, ke permasalahan Jupiter ini yang hilang pengapian. Oke teman-teman, di sini saya sudah menggunakan kiprok baru. Namun di sini untuk kiproknya bukan yang aslinya ya. Ini yang biasa. Saya jujur aja di sini ini bukan kiprok asli. Jadi yang biasa ya. Nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kadang yang biasa juga awet juga untuk pemakaiannya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ganti ya. Kita akan tes lagi untuk soket warna merah ini, apakah stromnya masih hilang. Kita akan lihat, kita akan engkol dulu. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Nah, kelihatan ya kalau di sini. Ini sudah harusnya di sini. Berarti sekarang kita pindah ke sini. Sekarang kita pindah ke jalur yang dari CDI. Di sini apakah ada arusnya? Kita cek lagi, kita matikan. Bisa lihat ada arusnya ya. Berarti oke, sekarang kita pindah lagi ke sini, ke koil. Kelihatan ya. Kelihatan teman-teman. Situ ada arusnya. Oke, sekarang kita langsung pasang aja businya. Langsung pasang aja, karena sudah ada arusnya yang keluar. Setelah kita mengganti kiprok, langsung ada arusnya ya. Kita pasang busi. Kita pasang kembali, tutup businya. Kita pasang kembali ya. Lalu kita kontak, kita engkol apakah motornya sudah bisa hidup apa tidak. Teman-teman, motornya sudah bisa hidup ya. Sudah bisa hidup kembali. Padahal tadi motor ini mogok, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan salam Andy Channel.